Dia malah dengan super pede ngumumin kalau dia bawa pesan penting langsung dari Raja Hutan, sosok yang paling disegani di seluruh hutan. Halo guys, banyak yang tidak tahu loh tentang ini. Yuk, tidak usah lama-lama, langsung aja kita simak. Pernah nggak sih Anda dengerin sebuah cerita waktu kecil yang rasanya nempel terus di kepala, bahkan sampai sekarang? Nah, hari ini kita bakal bahas tuntas salah satu dongeng klasik yang diceritain turun-temurun. Ini bukan sekedar cerita soal hewan yang bisa ngomong ya, tapi ini tentang pelajaran abadi soal kecerdikan, dan yang lebih penting lagi soal gimana sih kita tuh belajar. Cerita-cerita kayak gini nih yang udah bikin anak-anak dan orang dewasa terpukau selama ratusan tahun punya kekuatan buat ngajarin kita banyak hal soal kehidupan. Salah satu yang paling top itu asalnya dari Asia Tenggara. Dan hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik pesonanya yang gak ada matinya itu. Jadi cerita-cerita kayak gini tuh dikenal sebagai fabel. Ini adalah sebuah genre yang pakai dunia hewan buat nunjukin kebijaksanaan manusia. Lewat karakter-karakter yang simple, fabel itu bisa banget nyampein kebenaran-kebenaran yang dalam dan relevan sampai kapanpun. Bahkan ya, sumber-sumber kuno itu nyebutin kalau fabel sengaja diciptakan untuk jadi yutel. Itu kata dari bahasa Latin yang artinya bermanfaat atau mendidik. Jadi intinya, setiap cerita itu emang dirancang khusus buat ninggalin jejak kebijaksanaan buat siapapun yang dengerin. Oke, cerita kita dimulai di pinggir sungai yang besar, di mana kita bakal kenalan sama pahlawan yang gak biasa. Badannya si kecil, tapi akalnya wah luar biasa tajam. Siapa lagi kalau bukan si Kancil. Jadi, misinya si Kancil ini sebenarnya simpel banget. Dia lagi lapar berat dan ngiler banget sama timun-timun seger yang ada di seberang sungai. Kelihatannya gampang ya, tapi antara si Kancil dan makan siangnya itu ada rintangan yang super besar dan mematikan. Nah, ini dia masalah utamanya. Gimana caranya si Kancil yang sekecil itu bisa nyebrangin sungai yang isinya buaya-buaya raksasa yang lagi pada kelaparan? Di sini, dia harus pakai otaknya, bukan ototnya. Begitu buaya-buaya lapar ini lihat si Kancil, di pikiran mereka cuma satu. Wah, makan siang datang sendiri. Mereka sama sekali nggak ngelihat dia sebagai teman, tapi murni sebagai mangsa empuk. Tapi namanya juga si Kancil, dia udah punya akal dong, bukannya takut. Dia malah dengan super pede ngumumin kalau dia bawa pesan penting langsung dari Raja Hutan, sosok yang paling disegani di seluruh hutan. Si Kancil ini pinter banget. Dia tahu persis apa kelemahan buaya-buaya ini. Rakus. Dengan iming-iming bakal ada pesta besar dari Raja, dia berhasil mancing mereka buat masuk ke perangkapnya. Nah, disinilah bagian paling serunya, di mana kecerdikan si Kancil benar-benar diuji. Apa yang terjadi selanjutnya adalah adegan yang udah jadi legenda, momen ikonik banget dalam dunia dongeng. Dan ya ampun, buaya-buaya ini, karena udah kebayang pesta besar, mereka langsung aja gitu nurut. Tanpa curiga sama sekali, mereka malah baris rapi. Dan tanpa sadar, jadi jembatan buat si Kancil. Mereka sendiri yang nyiptain solusi buat dia. Dengan pintarnya, si Kancil mulai beraksi. Dia lompat dari satu punggung buaya ke punggung lainnya sambil pura-pura ngitung. 1, 2, 3. Setiap lompatan ngebawa dia makin dekat ke seberang. Dan tentunya makin dekat ke kemenangan akalnya. Begitu kakinya napak di seberang dengan aman, si Kancil langsung deh ngeluarin kata-kata saktinya. Dia buka semua tipuannya, yang pastinya bikin para buaya marah besar dan malu karena kebodohan mereka sendiri. Ceritanya emang seru ya, tapi seperti fabel pada umumnya, ada pesan yang jauh lebih dalam di baliknya. Jadi, apa sih sebenarnya yang mau diajarkan dari cerita ini? Cerita ini nunjukin pertarungan yang jelas banget. Di satu sisi, ada buaya-buaya yang punya kekuatan fisik super, tapi gampang banget ditipu. Di sisi lain, ada si Kancil yang badannya kecil, tapi otaknya luar biasa cerdas. Tapi ternyata kehebatan fabel itu nggak cuma soal pesan moralnya loh. Di balik cerita-cerita yang kelihatannya simple ini, ada manfaat yang luar biasa buat perkembangan anak-anak. Jadi begini, riset itu nunjukin kalau anak-anak yang sering dengerin dan berinteraksi sama fabel, kemampuan bahasanya itu berkembang pesat. Kosakatanya jadi makin banyak, imajinasinya jadi makin liar, dan yang paling penting, rasa percaya diri mereka buat ngomong itu jadi meningkat.
Nah, proses menceritakan ulang ini, wah, itu keren banget dampaknya. Ini ngubah mereka dari yang tadinya cuma pendengar pasif, jadi pembicara aktif yang bisa ngatur pikirannya dan ngomong dengan lebih jelas dan percaya diri. Kisah si kancil dan buaya ini benar-benar ngingetin kita betapa dahsyatnya kekuatan sebuah cerita. Cerita terbaik itu bukan yang cuma menghibur, tapi yang bisa ngebentuk kita, ngasih kita bekal kebijaksanaan buat ngadepin buaya-buaya di kehidupan kita sendiri. Jadi pertanyaannya, cerita apa nih yang bakal kita wariskan ke generasi selanjutnya? Gimana guys ceritanya? Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa komen di bawah ya. Bye-bye. Goodbye.